Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini. Dan mari bersama-sama kita bersatu teduh dan kita mulainya dalam doa. Mari. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini, supaya kami boleh terus memiliki iman yang bertumbuh dalam Kristus, dan bila melalui ibadah ini, Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai dan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, bait pertama dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
mari bersama-sama kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 66 bait pertama dan bait yang ketiga, Di Gunung dan di Lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Hai makhluk semuanya, di gunung dan lembah, di laut dan di udara, di mana sajalah, hayati siang malam segala kurnia, pemberian halik alam bertanda kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyesali segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan menyatakan pengakuan demikian. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa, pelanggaran kami membuat-Mu malu. Di depan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di depan Tuhan Yesus. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa dan pelanggaran kami. Mari kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara doa, secara pribadi. Amin. Di depan Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka
Seperti sabdamu saat anak manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semuanya itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Di depan Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di depan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24 demikian. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat nomor 87 bait pertama dan bait yang kedua. Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat lambang kuasanya, mahkotanya kekal kudus, wahananya lemah lembut, berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima persembahan pujian dari kelompok Efrat. Mari bersama-sama kita menerima persembahan pujian dari kelompok Efrat. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon Roh Kudus untuk memimpin kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur ketika Engkau boleh hadir pada ibadah kami pada saat ini dan memimpin kami semua. Terlebih ketika saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan menolong kami semua di dalam kami menjalani kehidupan ini, supaya hidupan kami, iman kami semakin kuat dalam Kristus, dan hingga pada saatnya nanti Kristus datang dan kami kedapatan tetap setia dan berjaga-jaga. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua. Bila Roh Kudus yang memimpin kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, menghayatinya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37 demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, khotbah pada hari ini diberi judul Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi virus corona, seruan dan himbauan untuk selalu berhati-hati
dan berjaga-jaga tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hal itu disebabkan karena penularan virus corona berlangsung sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian. Dalam 2 minggu terakhir ini, peningkatan pasien positif COVID-19 sangat signifikan, termasuk di daerah Kabupaten Kebumen sendiri juga mengalami pelonjakan pasien positif COVID-19 dan sekarang ini masuk dalam zona merah semua. Penularannya yang sangat cepat dan tak terduga kapan menyerangnya membuat kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Artinya kita harus berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penerapan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Berjaga-jaga artinya kita harus menyiapkan tubuh kita supaya tetap dalam kondisi baik dan sehat, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya imun tubuh dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum vitamin dan rajin berolahraga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mulai memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020. Dan ini untuk pertama kalinya kita memasuki masa Advent dan Natal ini dalam situasi pandemi COVID-19. Hal ini tentunya akan mempengaruhi cara dan bentuk perayaan kita nantinya, termasuk ketika kita merayakan hari Natal nanti. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Hal ini penting untuk dipersiapkan supaya kita tidak kehilangan makna dari Advent dan Natal ini, walaupun kita nantinya merayakannya dalam bentuk yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Di masa pandemi ini kita diingatkan supaya secara fisik kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Sedangkan di masa Advent dan Natal ini kita juga diingatkan supaya secara rohani kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, kata Advent dari bahasa Latin Adventus yang dapat berarti kedatangan. Bermakna tentang bagaimana penantian akan kedatangan Yesus kembali, sekaligus persiapan menyambut Natal, yaitu pengenangan akan kisah kelahiran Yesus Kristus. Nah, dua peristiwa ini mengandung makna eskatologis yang intinya sama-sama mencerminkan kerinduan gereja sebagai umat Allah akan kedatangan Yesus Kristus sebagai bagian penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan juga dunia. Minggu Advent merupakan waktu yang baik bagi umat untuk menghidupi iman dan harapan akan kedatangan Yesus kembali, sekaligus mengenang kisah Natal dengan pesan agar umat tidak terjebak dalam euforia perayaan ulang tahun Yesus, sehingga kehilangan substansi Natal sebagai peristiwa inkarnasi firman yang menjadi manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dalam Markus 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37 jika berbicara tentang hari kedatangan Yesus Kristus. Bacaan ini terdiri dari dua perikop yang berisi tentang peringatan dan juga nasihat. Pada perikop pertama, penulis Injil Markus menggambarkan bagaimana peristiwa kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Di sana dikatakan
Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam Markus 13 ayat 24 sampai dengan 26. Nah, Bapak Ibu, sedemikian dahsyatnya Injil Markus menggambarkan tentang apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya nanti. Tetapi sayangnya tidak ada yang mengetahui kapan hari itu akan tiba. Hal itu disampaikan melalui perumpamaan tentang pohon ara yang apabila ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas, berarti akan memasuki musim panas. Demikian pula ketika tanda-tanda itu terjadi, maka hari kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Meskipun demikian, manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau saat itu akan tiba. Ayat 32 mencatat, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, oleh karena itu, pada perikop kedua di ayat yang ke-33 sampai dengan 37, penulis Injil Markus memberi nasihat agar semua orang berhati-hati dan berjaga-jaga untuk menyambut datangnya hari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya itu sudah disampaikan sejak dahulu dan bahkan terus digemakan sampai sekarang. Setiap memasuki masa Advent, berita inilah yang juga terus kita gumuli bersama-sama. Hal ini penting untuk kita hayati dan gumuli terus-menerus supaya iman kita kepada Yesus Kristus tetap terpelihara dengan baik. Sehingga ketika harinya Tuhan itu datang, kita tetap kedapatan setia dan berkenan kepadanya. Hari kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya juga harus terus digemakan supaya kita tetap mempunyai pengharapan akan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus menjalani hidup ini dalam kasih dan damai sejahtera Allah. Masa penantian ini bukanlah masa di mana kita hanya berdoa dan berharap Yesus segera datang saja. Tetapi dalam masa penantian ini, kita juga harus terus berkarya mewujudkan kasih dan damai dalam kehidupan bersama-sama sampai hari Tuhan itu tiba. Terlebih ketika dalam masa penantian ini, kita juga mengalami masa pandemi yang mengakibatkan dampak buruk dalam kehidupan kita. Bahkan pandemi ini juga mempengaruhi kehidupan iman kita semua. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekarang ini iman kita sedang diuji. Oleh karena itu, seruan untuk terus berhati-hati dan berjaga-jaga perlu kita perhatikan dan kita lakukan dengan serius. Dalam masa penantian ini, berhati-hatilah dalam bersikap, bertutur kata, dan juga dalam berangan-angan.
Biarlah setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kita dapat menciptakan suasana yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Saling tolong-menolong dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Demikian pula tetaplah berjaga-jaga dengan senantiasa memelihara iman kita, supaya ketika kita menghadapi cobaan dan mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita seperti saat ini, kita tidak terjatuh dalam dosa dan iman kita tetap kuat serta semakin menghasilkan buah-buah iman yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Saudara-saudaraku, selamat memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020 dengan sikap berhati-hati dan tetap berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami memulai masa Advent di minggu Advent pertama ini. Kami oleh Tuhan ingatkan untuk senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mohon pertolongan daripada-Mu, supaya kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, walaupun harus banyak cobaan dan godaan dan ujian yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, bentuklah kami seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini ketika Tuhan boleh menyatakan firman bagi kami semua. Ketika kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dalam peribadatan ini. Kami bersyukur ketika melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan. Hal ini penting sebab ketika kami harus menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam cobaan dan tantangannya, kami tidak dapat menghadapinya sendirian. Kami terus memerlukan pertolongan dari Tuhan, supaya kami tetap kedapatan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus dan tidak jatuh dalam setiap cobaan hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang setia kepada kami, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kasih Kristus itulah yang menjadi kekuatan kami semua di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih di saat-saat sulit seperti saat ini ya Tuhan,
Kami mengingat kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul berat dengan pergumulan hidup, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, dan juga masalah-masalah yang lain. Tuhan kiranya hadir menolong mereka dan memberikan pencerahan dan jalan keluar dari setiap pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Kami pun menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang menolong kami untuk boleh membangun dan mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih, yang boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan Tuhan yang kiranya menuntun dan menyertai kami semua di dalam kami boleh menjadi seorang berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan berkati anak-anak di dalam masa-masa studinya dengan penyesuaian pembelajaran jarak jauh yang saat ini masih harus berlangsung. Kau berikan hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Demikian pula setiap orang tua yang mendampingi, Tuhan juga berikan hikmat sehingga boleh mendampingi anak-anaknya dalam belajar dengan penuh kesabaran dan juga dengan ketelatenan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Tuhan juga memberkati supaya setiap pekerjaan baik yang dikerjakan boleh mendatangkan berkat dan mencukupi kebutuhan keluarga. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan para Adi Yuswo ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya menolong para Adi Yuswo orang tua kami dalam menjalani kehidupan di masa-masa tuanya, terlebih saat ini usia mereka usia yang rentan terhadap penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kami terus mohon berkat Tuhan, Tuhan yang melindungi dan menjaga mereka, supaya mereka terhindar dari penularan virus corona dan boleh menjalani dan menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, kiranya Allah berkenan juga menolong, hadir dan menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Dan biarlah kasih Kristus boleh terus dirasakan oleh saudara kami ini, sehingga ini menjadi kekuatan iman mereka di dalam mereka harus melawan sakit penyakit yang sedang mereka rasakan. Saya percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian ketika mereka merasakan sakit ini. Berkati pula keluarga yang merawat, yang mendampingi dan melayani, supaya semuanya itu boleh dikerjakan dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini maupun juga gereja-gereja di seluruh dunia, supaya keberadaan mereka dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat bagi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehadiran gereja dimanapun Tuhan menempatkan. Berkati pula secara khusus gereja-Mu di tempat ini, GKJ Kebumen, supaya tetap terus dapat mewartakan kasih Kristus dan juga memberikan pelayanan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kami, dalam kami pun harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang kami hadapi bersama-sama di masa pandemi virus corona ini. Dan berikan hikmat kepada kami semua, supaya setiap keputusan, setiap hal yang kami kerjakan, itu boleh mendatangkan berkat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun mengingat akan keberadaan bangsa dan negara kami, tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini, bangsa kami pun juga harus menghadapi berbagai macam tekanan dan juga cobaan yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati para pejabat pemerintahan dan juga setiap pengambil keputusan di dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menolong dan menyertai. Demikian pula Engkau yang menjauhkan bangsa ini dari berbagai macam perpecahan yang ingin memecah belah bangsa kami. Tuhan juga kiranya membuka hati bagi mereka yang ingin membuat kekacauan di bangsa kami Indonesia ini. Tuhan kiranya menjamah mereka dan melembutkan hatinya supaya mereka boleh bertobat dan juga
justru berbalik untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga mengingat akan apa yang akan dilakukan oleh bangsa kami untuk pilkada yang rencana akan diadakan di beberapa daerah tanggal 9 Desember nanti. Kami mohon berkat Tuhan supaya acara ini boleh berjalan dengan baik, dengan perhatikan protokol kesehatan dan juga penyesuaian di masa pandemi virus corona ini. Dan biarlah melalui pilkada di beberapa daerah ini nantinya boleh menentukan pilihan untuk para kepala daerah sehingga nantinya boleh memimpin daerahnya dengan baik dan seturut dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Supaya keberadaan siapapun nanti yang akan memerintah di daerah kami boleh memimpin daerah ini dengan baik pula. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Allah yang berkenan untuk mengabulkan doa kami, sebab kepadamulah kami berharap, dan dalam nama Yesus Putramu kami bersama-sama memohon berkat. Dialah yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat, marilah kita iringi dengan pujian dari PKJ 146, bait yang pertama dan yang ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera
Jemaat Tuhan, mari kita serahkan pada Tuhan persembahan pada hari ini. Kita masuk ke dalam doa. Bapa yang makasih, sumber dari segala berkat. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kami, sebab siapakah kami ini Tuhan yang telah Engkau berikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kami yang hanya sedikit Tuhan, manakala dibandingkan dengan berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun Tuhan, kami sampaikan persembahan ini dengan penuh sukacita kepada-Mu Tuhan. Tolong kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menerimanya, dan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa yang makasih, kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengatur, mengelola persembahan ini. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar dapat melakukan dengan penuh sukacita. Berilah kesejahteraan di dalam kehidupannya. Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila ada dosa terselip dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama dan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.